Assalamualaikum anak-anak hebat, kembali dengan Bu Ir Channel. Kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan lancar, amin amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya, khususnya kelas 3? Semoga kita semua dalam keadaan baik, amin. Materi kali ini yaitu memahami kandungan surat Al-Ma'un ya. Bu Ira terangkan dulu ya. Ayat dan arti dari surat Al-Ma'un. Kemarin bisa kalian baca sendiri nggih ayatnya nggih. Untuk artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, bagaimana itu? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu mencemooh, menyakiti ya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak mau memberi makan orang miskin. Ada orang yang minta sedekah nggak dikasih. Lah, itu namanya tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, kenapa kok celaka? Bagaimana itu? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, lupa karena saking enaknya bekerja, belajar sampai lupa sholat. Orang-orang yang berbuat ria, ria itu memamerkan kehebatan atau apa yang dia punya. Contohnya mempunyai mobil bagus dipamerkan. Nah, itu nggak bagus nih. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Maksudnya seperti contohnya ada musibah bencana, kalian nggak mau menyumbang, seperti entah baju bekas atau apa lah, nggak mau menyumbang orang-orang yang membutuhkan lah, itu yang maksudnya tidak mau menolong barang yang berguna ya, enggan itu tidak mau lah, itu tadi ya cuplikan atau arti dari ayat-ayat tersebut. Kemudian kita belajar tentang kandungan surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa ya orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab oleh Allah sendiri. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagai berikut. Lah, ini ciri-cirinya ya. Orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik. Menyakiti fisik itu memukul, mencubit. Nah, itu ya. Maupun perasaannya. Perasaannya itu seperti mencemooh, mencela, lah ngelokno gitu ya. Nggak boleh ya. Misalnya mengatakan kepada mereka, hei anak yatim, nah nggak parang ya bilang seperti itu ya, nanti perasaannya jadi sakit ya. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, nah seperti tadi ya, ada yang membutuhkan minta-minta nggak dikasih ya. Kemudian Allah mengemukakan orang yang celaka. Lah, orang celaka itu bagaimana ya? Orang yang lalai dari sholatnya, seperti tadi ya, karena keenakan belajar bermain sampai lupa sholat. Na'udzubillah ya. Berbuat ria, mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Nah, punya mainan baru sampai pamerkan kepada orang lain sehingga teman atau orang lain itu jadi iri. Nah, nggak pareng ya. Orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna, seperti orang yang membutuhkan nggak sampean kasih. Nah, dia yang jelaskan Bu Ira tadi nggih. Kemudian apa lagi? Nah, sikap terpuji apa saja yang dapat diambil dari ayat tersebut? Yaitu satu, mencintai dan menyayangi anak yatim. Nah, misalnya apa? Kita berteman dengan baik, ngomong yang baik, yang sopan, yang santun. Bila kita yatim, maka berbuat yang santun juga kepada yatim saudara kita tadi, nggih. Nah, nggak boleh ngejek-ngejek, kamu anak yatim, jangan main sama saya, nggak pareng, nggih. Meskipun siapa aja dia diajak main bersama, nggak boleh dicemooh atau diejek. Dan kalaupun kalian sendiri anak yang yatim, nah juga sama, tidak boleh mengejek sesama anak yatim juga ya. Jadi sama-sama berbuat baik, tidak boleh menyakiti perasaan atau apa fisiknya, gepuk atau menganiaya, jeglang atau apa kan biasanya ada gitu ya. Nah, nggak parang seperti itu, nggih. Jadi berbuat baik terhadap sesama. Kemudian yang lainnya, yang ketiga, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Nah, yang kaya memberi orang yang miskin. Kalau ada orang miskin minta-minta dikasih, entah 10.000, 2.000 nggak apa-apa. Yang penting kalian ikhlas ya. Sholat ditegakkan, dilakukan tepat waktu. Kalau kedengaran adzan langsung ambil wudhu ya. Nah, orang yang seperti itulah yang dinamakan orang yang beruntung ya. Menghindari perbuatan ria, yang tadi ya, punya mobil bagus dipamer-pamerkan. Nah, punya mainan bagus dipamer-pamerkan nggak boleh
ya. Nanti kita bisa menjadi riya dan ujub atau sombong ya. Naudzubillah. Kemudian hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, tadi ya, jika ada yang minta-minta, nah dikasih seikhlasnya. Meskipun 2.000, kalau kalian ikhlas itu sudah sangat membantu, daripada sampean ngasih 10.000 tapi niatnya pamer. Nah, itu sangat tidak membantu ya. Tambah nanti menyakiti hati orang yang membutuhkan tadi ya. Pokoknya kalian ikhlas ya. Mengapa demikian? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan ya. Jadi nggak mungkin kita itu berdiri sendiri atau nggak butuh dengan orang lain, nggak mungkin ya. Jadi kita saling tolong menolong, karena kita itu makhluk sosial, saling tolong menolong ya. Kemudian saatnya berlatih. Nomor 1, siapakah pendusta agama menurut surat Al-Ma'un? Siapa tadi ya? Sebutkan ciri orang yang celaka menurut surat Al-Ma'un. Apa yang dimaksud dengan menghardik anak yatim? Apa tadi ya? Sudah dijelaskan ya. Pada ayat ketiga surat Al-Ma'un berbunyi tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, maksudnya apa itu nggih? Sebutkan arti wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, tadi dikerjakan nggih, berlatih. Nah, semangat selalu dan semoga berhasil dalam mengajarkan tadi. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya beliau ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.